Bukan hanya stop impor, produksi D100 mampu menyerap 30 juta ton sawit di Indonesia. Di Indonesia sangat banyak petani sawit, bahkan produksinya bisa mencapai 50 juta ton per tahun, bahkan bisa lebih. Dan kemarin Jokowi juga geram. Kalau kelapa sawit atau CPO kita ditolak oleh Uni Eropa, maka Jokowi membuktikan dan mengembangkan D100, yaitu bahan bakar minyak green diesel berbahan baku 100% sawit. Dan petani di Indonesia, khususnya petani kelapa sawit, bangga dengan adanya rencana produksi D100 Pertamina karena akan meningkatkan harga sawit di pasaran. Dengan adanya D100 ini, maka konsumsi solar akan digantikan dengan produk nabati yang lebih menguntungkan produsen sawit pada umumnya. Program D100 sudah pasti berdampak positif untuk industri kelapa sawit secara keseluruhan. Dan menurut Gulat, jika ekspor kita di bawah 50%, maka yang menentukan harga CPO dunia adalah Indonesia. Untuk lebih detailnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bukan hanya stop impor, produksi D100 bakal serap 30 juta ton sawit. PT Pertamina mulai memproduksi green diesel atau D100 yang merupakan hasil pengolahan minyak kelapa sawit refined black seed and deodorized palm oil 100%. Langkah ini disambut baik oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Kasindo. Ketua Umum Apkasindo, Gulit Manurung, memperkirakan penyerapan crude palm oil CPO dari program tersebut dapat mencapai 30 juta ton per tahun. Angka ini didapat seiring rencana Pertamina memproduksi D100 sebanyak 1000 barel per hari. Dengan meningkatnya serapan sawit dalam negeri, hal ini diharapkan bisa berdampak terhadap harga jual sawit dan tandan buah segar petani. Kalau kita lihat mencapai program B30 saja serapan CPO domestik sudah 9 juta ton. Kalau mencapai 100% paling tidak ada 30 juta ton yang terserap dalam negeri. Sementara produksinya mencapai 50 juta ton, kata Gulat kepada katadata.co.id Kamis. Menurut dia, dengan adanya program tersebut, serapan sawit dalam negeri akan meningkat, porsi ekspor dan pasokan sawit dunia menurun. Alhasil, harga sawit akan meningkat. Indonesia pun memiliki keleluasaan menentukan harga ketimbang saat ini masih mendapat investasi dari pasar internasional. Saat ini dari produksi sawit yang mencapai 50 juta ton setahun, 70% diantaranya diekspor. Analisis saya itu, jika ekspor kita di bawah 50%, maka yang menentukan harga CPO dunia adalah Indonesia. Sekarang kita masih tergantung pada ekspor, nanti kita yang menentukan harga, kata dia. Adapun selama pandemi ini, dia menilai permintaan minyak nabati berbahan baku sawit menjadi lebih tinggi. Ini dikarenakan harga minyak nabati dari bunga matahari dan kedelai bisa lebih mahal 10 kali lipat dibandingkan dengan berbahan sawit. Sawit ini kan produksi bahan yang tidak tergantikan dari komoditas sejenis. Katakanlah dengan barang kedelai itu harganya akan 10 kali lipat lebih mahal dari CPO. Pada situasi perekonomian negara-negara lain yang tengah sulit, mereka akan mencari barang yang lebih murah, kata Gulat. Pendapat senada juga diungkapkan Ketua Umum Gapki Joko Supriyono. Dia mengatakan pengusaha menyambut positif program Pertamina tersebut. Dengan adanya D100, konsumsi bahan solar dapat digantikan dengan produk nabati yang lebih menguntungkan produsen sawit dalam negeri. Program D100 sudah pasti berdampak positif untuk industri sawit secara keseluruhan. Hanya saja yang perlu didetailnya peta jalannya, roadmap ke depan seperti apa, kata dia. Program D100 yang dicanangkan Pertamina merupakan bahan bakar minyak atau BBM ramah lingkungan tersebut merupakan hasil pengolahan refined black seed dan deodorized palm oil 100% di kilang Dumai. Skema RBDPO merupakan pengolahan minyak kelapa sawit atau CPO yang diproses lebih lanjut sehingga hilang getah maupun baunya.
Uji coba pengolahan produksi yang dilaksanakan pada 2-9 Juli 2020 tersebut merupakan uji coba ketiga setelah sebelumnya uji coba RDPO melalui CO processing hingga 7,5% dan 12,5% berhasil tersebut mendapat dukungan pemerintah melalui kunjungan Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kastarasmita di unit DHDT Refinery Unit RU2 Dumai pada Rabu 15 Juli 2020.